bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut? Yang pertama saya panggil orang tuanya karena bagaimana orang tua ya masalah kasus ini, karena kita tidak tahu persis permasalahannya apa di rumah gitu. Ternyata menurut orang tuanya memang ada kurangnya perhatian dari orang tua sehingga anak tersebut menurut orang tuanya juga jarang sekali di rumah. Ya. Jadi langkah-langkah dan prosedur yang biasa Bapak lakukan seperti apa? Pertama tadi saya punya orang tuanya, dan ternyata orang tuanya gampang karena dia tidak akan pada dia dulu pada saat mengurusnya masuk ke sekolah kami itu. Sedangkan sekolah sendiri kan punya aturan. Iya. Karena kemarin kita hasil rapat dengan Dewan Guru, berarti 30% anak tidak sekolah itu akan tidak naik kelas, atau kita undang orang tuanya, kita persilakan untuk memilih sekolah yang barangkali yang bisa menerima tersebut. Kan juga bisa juga tidak sesuai aturan. Ya, jadi hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus film itu seperti apa? Kebetulan kita angkatnya masalah tidak ya, kelas 6 itu yang tidak sekali mati, bahkan sudah sampai lebih dari 30%, karena anak tersebut sudah masuk ke kelas 6, maka kebijakan saya akan kami dengan pertimbangan bahwa mudah-mudahan anak tersebut di kemudian hari akan berubah. Jadi selama ini juga itu merupakan tantangan ya Pak ya? Tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak. Terus begini Pak, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kelola ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian? Tadi tiap bulannya kita tentukan ada kasus apa di masing-masing kelas. Jadi dari misalkan dari bulan Januari, kemudian kalau kita di bulan Januari ada kasus, baru kita proses. Karena bulan Februari kemudian kita kita bicarakan dengan kemudian bulan Maret baru kita tentukan apakah hal ini baik untuk anak atau tidak. Jadi itu adalah faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Bapak menyelesaikan suatu masalah dengan cara diskusi ya Pak ya, diskusi dengan guru seperti itu ya Pak ya. Jadi pengambilan keputusannya itu Bapak dapat minta bantuan kepada guru juga ya Pak ya. Jadi bukan sendiri ya Pak ya keputusannya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, pelajaran apa yang Bapak berikan atau Bapak petik pengalaman Bapak dengan keputusan yang Bapak ambil ini? Yang namanya kepala sekolah adalah leader. Ya, memang keputusan ketika ada suatu masalah, ketika ada suatu kasus, maka kepala sekolah kan yang memberikan keputusan apakah anak itu harus dilanjutkan atau dipertahankan. Pelajaran buat saya di sini letak seorang leader di sini. Itu dia kekuatan leader itu untuk menentukan penampilan keputusan dalam permasalahan. Jadi keputusan itu seorang pemimpin itu harus bisa memberikan solusi yang terbaik ya Pak ya. Tapi dengan langkah-langkah tadi seperti tadi dengan cara diskusi dan juga kita pendapat juga dari orang lain. Ya, yang mudah-mudahan dengan wawancara ini saya juga dapat mengambil ilmunya dan Bapak juga dapat mengatasi persoalan-persoalan yang nantinya akan menemui kembali hal-hal yang tentunya dengan yang berbeda, persoalan yang berbeda, tetapi bisa membuat suatu keputusan yang tepat. Terima kasih Bapak atas informasinya dan kesempatan bisa
terkait kesalahan kejadian yang harus diputuskan sebagai pemimpin ya. Selama ini kejadian atau permasalahan yang pernah dialami seperti apa? Itu ada yang apa ini ada di yang namanya di SD Jatimuni 1 itu yang namanya agama itu ada muslim ada yang muslim gitu. Jadi itu ada anak yang tadinya di muslim belajarnya sekarang di muslim Islam dia dulunya di kelas 1. Anak kelas 1 kan belum bisa memihak kemana-kemana jadi dia tuh kebagiannya gitu. Saya panggil gimana ini Pak anak dulu kan Perbedaan agama itu. iya iya. Bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dolim? Kalau saya mungkin buat pengalaman saya juga gitu. Karena kan ya mungkin yang kejadian seperti ini jarang. Kapan saya dapat menemukan karena apa karena di sini ya hampir 50% itu ya muslim dan muslim. Iya. Bagaimana itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kemungkinan yang sama-sama benar gitu. Bagaimana sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Yang pertama itu awalnya saya musyawarah dulu dengan guru bidangnya, terutama guru bidangnya itu kalau masalah tadi ya tidak ada masalah dan saya panggil dia nggak kasih musyawarah saya bagaimana. Akhirnya saya putuskan anak itu harus dipanggil kedua orang tua itu lebih baik. Jadi saya panggil orang tuanya dulu bersama bagaimana ini cara menyelesaikannya karena agama itu tidak boleh. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Iya, Jadi dipanggil dulu. ambil dulu orang tuanya karena gurunya nggak tahu saya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusannya? Yang pertama itu ya kita nggak sembarangan kita memutuskan. Jadi orang tuanya ya setuju, anaknya kita panggil, yang orang tua perempuan juga karena tadinya agamanya dengan orang tua perempuan, jadi bapaknya itu muslim, ibunya non muslim. Akhirnya saya ambil kedua-duanya, akhirnya bapaknya memutuskan anaknya karena laki-laki harus mengikuti bapaknya. Terus orang tua perempuan agak awalnya dia juga ada kayaknya sudah rela anaknya masuk bapaknya karena keluarga. Ya udah dia sekarang bilang aja ibu, soalnya anaknya mau kemana? Akhirnya anak itu kan masuk kelas 1, dia nangis, dia bisa jawab anaknya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Tantangan itu kan karena orang tuanya juga nggak ikhlas awalnya tuh yang ibunya akhirnya cuma menangis, anak menangis, ibunya menangis. Akhirnya saya tanya begini Bu, sekarang lihat aja anak ibu kemarin akhirnya jadi muslim belajarnya, karena adanya di muslim. Lihat ibu berak gembiranya di mana? Lihat aja Bu dari pintu, lihat ke dalam dari takut anak-anak lain tak bingung ada apa ini. Kayaknya ibunya cuma menangis, iya menangis aja ibunya. Belum saja ya udah itu melaksanakan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau penjadwalan tertentu dalam pengambilan keputusan? Kalau betul pasti setiap ada masalah pasti ada penjadwalan tertentu. Tapi kalau setiap ada bulan apa tanggal berapa tidak ada. Cuma setiap ada kasus pasti ada penjadwalan tertentu. Nanti Bu besok Iya ya. Jadi untuk Ibu bagaimana adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menangani sebuah kasus untuk pengambilan keputusan tersebut? kalau faktor itu banyak kemudahannya karena semua sekolah itu guru itu butuh. Orang ambil yang terbaik itu panggil orang tuanya, panggil gurunya, panggil anaknya. Kalau memang dikumpulkan semua bermusyawarah, itu keputusannya biar Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman yang Ibu ambil keputusan tersebut? pembelajarannya yaitu kalau kita ada masalah, kita jangan memutuskan sendiri, harus bermusyawarah. Itulah jalan yang terbaik. Mungkin bisa selesai masalah kalau kita bermusyawarah. Terima kasih Ibu atas kesempatan wawancara hari ini. Dengan adanya persoalan yang Ibu ambil keputusan tersebut, saya juga bisa mengambil ilmunya.